Tanah Merah yang terletak di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dikenal memiliki potensi agraris yang sangat produktif, khususnya dalam penerapan sistem pertanian terpadu, Mina Padi Organik. Sistem ini mengintegrasikan budidaya tanaman padi dan pemeliharaan ikan air tawar dalam satu hamparan ekosistem sawah yang ramah lingkungan. Sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Sumatera Utara hadir melalui program pengabdian kemitraan skema internasional tahun 2026 untuk mendampingi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi komoditas perikanan lokal. Meskipun produktivitas panen padi dan ikan di Desa Tanah Merah berjalan dengan baik, kelompok tani binaan masih menghadapi kendala mendasar pada aspek pasca panen. Sebagian besar hasil panen ikan air tawar langsung dijual dalam bentuk mentah atau segar, sehingga rentan mengalami penurunan mutu dan memiliki nilai jual yang relatif rendah. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi petani, diperlukan transformasi dari sekedar produsen bahan baku mentah menjadi unit agroindustri pedesaan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil pangan yang terstandarisasi, higienis, dan bernilai ekonomis tinggi. Program ini mengusung pendekatan kolaborasi global dengan menggandeng mitra akademisi kelas dunia, yakni Associate Profesor Dr. Ulisa Pacekrepapol dari Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology, Sri Nakarin-Wirot University, Thailand. Kehadiran pakar internasional ini bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan di bidang teknologi hasil pangan dan standar mutu produk olahan. Memasuki sesi pemaparan materi, Dr. Ulisa Pacekrepapol memaparkan strategi diversifikasi produk olahan ikan air tawar berbasis skala rumah tangga. Beliau memperkenalkan 3 varian produk utama yang mudah diaplikasikan secara mandiri oleh masyarakat, yaitu nugget ikan, bakso ikan, dan file ikan. Varian pertama adalah nugget ikan, yaitu olahan daging ikan lumat yang dicampur bumbu, dicetak, dikukus, lalu dibalur tepung panir sebelum digoreng atau dibekukan untuk masa simpan yang panjang. Varian kedua adalah bakso ikan bertekstur kenyal yang dicampur bahan pengikat dan direbus hingga matang. Sedangkan varian ketiga adalah file ikan, yaitu teknik pemotongan daging murni tanpa tulang dan kulit yang membuat komoditas ikan menjadi lebih praktis dipasarkan serta memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi. Lebih lanjut, Dr. Ulisa menguraikan kebutuhan peralatan kerja yang higienis serta proporsi bahan baku yang seimbang. Peralatan yang dibutuhkan mencakup pisau pemotong, talenan bersih, mesin pencacah atau chopper, loyang kukusan, dan wajan penggorengan. Untuk formulasi dasar nugget, digunakan 500 gram daging ikan giling segar, 2 siung bawang putih halus, 1 butir telur ayam, serta takaran tepung dan bumbu penyedap alami secukupnya. Beliau juga menekankan pentingnya manajemen penyimpanan suhu beku atau frozen storage yang tepat. Dengan sistem rantai dingin sederhana ini, produk olahan ikan mampu bertahan dalam jangka waktu lama tanpa memerlukan bahan pengawet kimia berbahaya. Setelah pemaparan internasional, Ibu Linda Masniari Lubis dan Profesor Hutnida Sinaga menjelaskan kembali prinsip-prinsip teknis tersebut secara praktis dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh ibu-ibu dan anggota kelompok tani. Pada tahap pelumatan daging ikan menggunakan mesin pencacah atau chopper, ditekankan satu prinsip sains pangan yang sangat krusial, yaitu penambahan air es atau es batu. Perputaran pisau mesin pencacah menghasilkan energi panas akibat gesekan mekanik. Jika suhu adonan naik secara berlebihan,
struktur protein fungsional ikan, terutama aktomiosin, akan mengalami kerusakan atau denaturasi. Suhu dingin dari air es berfungsi mempertahankan stabilitas protein dan kemampuan pengikatan air, sehingga adonan emulsi daging ikan dapat menghasilkan tekstur produk akhir yang kenyal, padat, dan memiliki elastisitas yang sempurna. Karena waktu kita potong itu kan mesin itu kan panas, nanti dia tekstur dari proteinnya rusak, jadi kita kasih es. Ya, karena kan protein yang bagus, protein yang bagus, kita kasih air es, kita mencopernya ya, menghaluskannya. Kegiatan demonstrasi ini ditutup dengan sesi diskusi dan evaluasi bersama yang sangat hangat. Terjalin sinergi yang harmonis antara landasan teori ilmiah dari laboratorium universitas dengan kearifan pengalaman nyata para petani dan ibu-ibu di lapangan. Melalui pelatihan pengolahan, fasilitasi peralatan mini processing, serta pendampingan legalitas izin edar PIRT dan sertifikasi halal ke depan, Universitas Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian ekonomi dan hilirisasi mina padi organik di Desa Tanah Merah secara berkelanjutan. Sesi praktik berlangsung secara interaktif di meja demonstrasi kerja. Para peserta diajak melihat dan merasakan langsung tingkat kekenyalan adonan yang optimal, perbedaan penggunaan bahan pengikat seperti tepung tapioka dan terigu, serta proporsi bumbu alami yang pas di lidah. Tim pengabdian turut memberikan pendampingan mengenai prinsip Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) skala industri rumah tangga. Hal ini mencakup tata cara sanitasi peralatan, kebersihan area kerja, dan pencegahan kontaminasi silang demi menjamin mutu serta keamanan produk pangan yang dihasilkan. Tapi kalau hanya ilmu mungkin kami yang memberikan.